udah, sholat subuh udah, ngapain lagi ya? Ngantuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Barakatuh, ya apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Guys, saum kan kalian? Udah sahur belum? Lagi pada ngapain sih? Nggak tidur lagi kan? Habis sahur itu ya, sebaiknya kalian jangan tidur lagi guys. Kenapa? Karena perut kalian itu masih penuh. Masa dibawa tidur? Sakit loh ntar perutnya. Sasa tidur lagi. Ini habis sahur kok malah tidur dia. Kita bangunin guys. Oi, bangun. Itu raksasa, bangun woi. Oh, tidur lagi, mana ngorok lagi. Woi, ampun deh. Sambil kita bangunin si Giant Tattoo ini, sambil kita bacain aja ya. Apa sih bahayanya tidur saat perut kita penuh atau tidur setelah makan sahur? Wah, bener-bener nih si raksasa ini kagak bangun-bangun, bingung mau banguninnya pakai cara apa ya? Apa kita sewa ekskavator aja kali ya, biar dia langsung bangun, diciduk gitu ya. Cina, kalian habis sahur jangan tidur lagi. Kita bangun si Giant. Aduh, si Rachel, Cino. Oh ya guys ya, kan ini bulan Ramadan ya. Memang godaan banget sih ya, abis makan sahur, sholat, terus kita ngeliat ada bantal, ada guling, aduh. Terus ngeliat kasur yang empuk, aduh rasanya tuh udah pengen selonjoran lagi dan tidur ya. Tapi tahu nggak guys, kebiasaan tidur lagi setelah santap sahur atau setelah makan itu ternyata nggak baik. Nggak baiknya dari mana sih? Nah, kita lihat dulu ya. Kita sorot dari kacamata agama kita. Di Islam mengajarkan bahwa setelah salat subuh itu adalah waktu di mana dilarangnya tidur, karena waktu-waktu setelah salat subuh sampai menuju matahari terbit itu adalah waktu turunnya berkah dari Allah. Dan Rasulullah SAW melarang kaumnya untuk tidur lagi setelah sholat subuh guys. Tapi yang namanya aturan di agama kita itu bukan serta-merta aturan gitu aja, tapi membawa maslahat dan faedah bagi kita semua. Sambil nungguin si Giant Tattoo ini bangun, kita cari dulu ya, kita browsing dulu. Apa sih bahayanya tidur saat perut kita penuh dengan makanan? Si gue dapat sumber dari doktersehat.com. Di situsnya ngebahas 7 bahaya yang bisa terjadi jika Anda tidur setelah makan. Oke, kita bacain satu-satu ya guys ya. Udah menjadi kebiasaan orang Indonesia banget ya, abis makan itu muncul rasa kantuk. Nah, itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Menurut pakar kesehatan, jadi pada dasarnya, Cina bolak-balik kok. Jadi pada dasarnya aliran darah itu ketika perut diisi dengan makanan akan terpusat ke pencernaan kita, sehingga otak kita kekurangan oksigen karena oksigen itu diikat oleh darah ya guys ya. Nah, kondisi ketika otak kekurangan oksigen itu akan menyebabkan rasa ngantuk. And the other side, tidur dalam kondisi perut kita kenyang itu menjadi sesuatu yang gak baik juga buat kesehatan. Nah, apa aja itu? Kita bacain satu-satu. Nomor 1. Beresiko meningkatkan berat badan kalian. Nah, biasanya ciwi-ciwi alergi banget kalau berat badannya naik. Kenapa? Karena
asupan yang kalian makan itu tidak langsung kalian bakar dan kalian endapkan di perut kalian, dan potensinya makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian bisa menjadi lemak. Ya Masya Allah ya, karena si kosan gue dekat dengan masjid, gak apa-apa ya, backsoundnya itu lagi pengajian. Yang kedua adalah heartburn. Apa sih heartburn? Heartburn yaitu sensasi panas pada perut bagian atas dan terkadang sampai juga ke tenggorokan yang disebabkan karena naiknya asam lambung. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, ini yang parah guys. Penyakit menyeramkan. Ini Cino kenapa sih teriak-teriak mulu? Sini kalau mau ikutan syuting sini. Mau ikutan syuting sini. Pergi lagi. Yang ketiga adalah bisa berpotensi menyebabkan penyakit stroke. Sebuah penelitian mengungkapkan semakin panjang jeda waktu tidur setelah makan, maka resiko untuk mengalami stroke bisa berkurang. Kondisi ini diperkirakan karena gula darah, kolesterol, dan aliran darah dalam tubuh kita mengalami perubahan di mana berbagai perubahan itu bisa mempengaruhi stroke. Penelitian lain mengungkapkan resiko stroke juga bisa berkaitan dengan resiko reflux asam lambung. Sering terjadi pada kalian-kalian yang tidur waktunya tidak berjauhan dari kalian makan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas saat kalian tertidur. Salah satu faktor resiko terjangkitnya penyakit stroke. Serem ya. Nomor 4, terganggunya sistem pencernaan. Menurut pakar kesehatan, bahaya tidur setelah makan dapat mengakibatkan reflux esofagus. Posisi berbaring dapat membuat makanan yang sebelumnya masuk menuju organ lambung menjadi berbalik arah ke atas lagi, yaitu tenggorokan dan mulut. Jadi guys ya, bukan kendaraan kita aja yang dihadang sama polisi balik lagi. Ternyata kalau kita tidur, makanan kita yang kudu lewat masuk ke dalam perut itu ternyata bisa balik lagi kalau kita tidur. Ya guys ya, balik lagi ke dalam rongga tenggorokan atau ke mulut. Nah, reflux esofagus atau dikenal juga dengan nama esophageal reflux merupakan kondisi di mana kembalinya makanan dari organ lambung menuju ke dalam esofagus, yaitu saluran yang berfungsi mengangkut makanan yang berasal dari mulut menuju perut. Ketika makanan tersebut kembali ke esofagus dan mulut, maka rasa pahit bisa muncul. Kerongkongan pun akan menjadi terasa panas dan kering. Seringkali, seseorang yang mengalami ini akan merasa ingin muntah dan mulas. Nah, jadi bahaya tidur setelah makan ini benar-benar mengganggu aktivitas kita sehari-hari, guys. So, kalian benar-benar kudu ngindari kebiasaan buruk ini. Nomor 5, masalah pada paru-paru. Bahaya tidur setelah makan tidak hanya mengganggu pencernaan, tapi juga guys bisa mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan paru-paru kita. Oke, penjelasannya begini. Nah, Baraya, buat kalian yang mempunyai penyakit mah ya, asam lambungnya berlebihan, dan kalau misalnya kalian tidur lagi, maka asam lambung berpotensi naik ke atas dan bisa menuju ke saluran pernapasan kalian, sehingga ini bisa mengakibatkan radang paru-paru atau kerusakan paru-paru serta laring atau kotak suara. Kena kotak suara juga guys. Jadi lebih banyak mudorotnya ya dibandingkan enaknya tidur. Oke, lanjut ke nomor 6. GERD. Wih, kayaknya udah gak asing lagi ya dengar istilah GERD, tapi tahu gak teman-teman apa sih kepanjangan dari GERD? Ternyata GERD itu adalah, bahasa bule nih susah nih. Gastroesophageal reflux disease. GERD. Your mom. GERD disebabkan oleh katup antara perut dan kerongkongan yang tidak menutup. Kondisi ini memungkinkan asam lambung untuk kembali ke tenggorokan Anda, sehingga mengakibatkan sensasi terbakar.
dan berbaring atau terlentang setelah makan itu bisa memperburuk kondisi ini. Dan jika tidak diobati, asam lambung yang masuk ke dalam kerongkongan dapat merusak selaput lendir. Next, nomor 7, nyeri di ulu hati. Tidur setelah makan sahur itu adalah sesuatu yang memang menyenangkan, guys. But hal ini dapat menyebabkan nyeri ke ulu hati juga ternyata. Dan terutama pada kalian yang mempunyai penyakit asam lambung atau GERD. Nah, jadi itulah beberapa bahaya tidur lagi setelah santap sahur atau tidur lagi dalam keadaan kondisi perut kita penuh. Nah, di sini juga doktersehat.com menyarankan supaya kalau Baraya mau tidur itu minimal 1-2 jam setelah makan. Dan combine ya guys ya sama aturan dalam agama kita, tidurlah di saat waktu-waktu yang memang dianjurkan tidur. Salah satunya adalah setelah sholat isya, usahakan kalian langsung tidur lagi supaya nanti sholat subuhnya nggak kesiangan. Atau seperti kebiasaan Rasulullah, sebelum waktu duhur mungkin kalian bisa tidur 15-30 menit, itu namanya qailullah. Insya Allah apapun aturan yang ada di agama kita itu tidak akan membawa kemudaratan, bahkan membawa kemaslahatan. Jadi teman-teman yang udah sahur, santap sahur, udah kenyang, usahakan tahan sekuatnya, tahan sekuat tenaga supaya kalian gak tidur lagi. Ini juga memang sulit banget ya, termasuk sih gue juga lagi belajar banget ya tidur lagi setelah sahur. Nah, tapi habis nonton video ini, jadi kita tahu ternyata tidur setelah santap sahur itu banyak banget bahaya yang dimunculkan. Oke, segitu aja deh untuk video kali ini ya. Dan Tattoo Star pamit dulu ya guys ya. Jangan lupa tadi tuh yang di samping kanan ada tombol subscribe, kalian klik dulu ya guys ya, supaya Tattoo Star Channel makin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan boleh deh teman-teman isi kolom komentar ya, kira-kira next Tattoo Star mau bikin video apa lagi. Oke, terima kasih ya guys ya, gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, semoga lancar sahurnya. Dadah.